Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, adakah belum melihat engkau Muhammad? Ilal ladzina, pada orang-orang, badalu, yang telah mengganti mereka nikmatallahi, pada nikmat Allah. Mereka ganti kufron pada kekafiran. Wa ahallu, dan menempatkan mereka qaumahum, pada kaum mereka, darul bawari, pada rumah yang rusak. Mereka adalah orang-orang kafir Quraisy, yang mana mereka telah kedatangan nikmat Allah, yaitu keimanan, hidayah, Rasul. Nabi Muhammad datang dengan membawa risalah, membawa agama Allah, membawa agama Islam. Tapi nikmat ini mereka ganti dengan kekafiran. Artinya mereka menolak hidayah Allah, mereka menolak ajaran Nabi Muhammad. Jadi apakah engkau, wahai Muhammad, belum melihat kepada orang-orang yang telah mengganti nikmat Allah berupa keimanan, mereka ganti dengan kekafiran, yaitu dengan penolakan. Mereka tidak mau menerima petunjuk dari Nabi, mereka tidak mau percaya kepada Allah, dan justru mereka kafir kepada Allah. Dan mereka menempatkan kaum mereka di rumah yang rusak. Jadi dengan mereka menolak hidayah Allah, dengan mereka memilih kafir kepada Allah daripada iman kepada Allah, berarti sama dengan mereka menempatkan kaumnya di rumah yang rusak, yaitu jahannama, neraka jahanam. Jadi rumah yang rusak itu bentuknya adalah neraka jahanam. Yaslaunaha, sama masuk mereka pada jahanam. Jadi mereka menolak keimanan, itu berarti mereka menempatkan diri mereka dan kaum mereka di rumah yang rusak, yaitu neraka jahanam, yang mana nanti mereka akan bersama-sama berbondong-bondong masuk ke neraka jahanam. Wa bi'sal qaror, dan sejelek-jeleknya tempat tetap, dan neraka jahanam merupakan sejelek-jeleknya tempat tetap, ya kan. Jadi sejelek-jeleknya hunian ya neraka jahanam itu, ya kan. Wa ja'alu, dan menjadikan mereka, dan telah menjadikan mereka orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik, lillahi, untuk Allah, andadan, beberapa persamaan. Tujuannya liyudillu, agar menyesatkan mereka orang-orang kafir, an sabilihi, jauh dari jalannya Allah. Dan mereka, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, sama menjadikan persamaan untuk Allah, yaitu mereka menyembah Tuhan-Tuhan, berhala-berhala selain Allah. Dengan tujuan agar mereka menyesatkan orang lain dari
jalannya Allah, ya kan? Karena prakteknya mereka juga mengajak orang lain, ya kan? Mereka juga mengajak orang lain untuk menyembah berhala, untuk menyekutukan Allah. Jadi itulah, ya kan, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah waktu itu, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, ya kan. Maka, ya kan, tindakan ini adalah tindakan yang sangat, ya kan, dimurkai oleh Allah, ya. Karena apa? Mereka, ya, sendiri menyembah berhala, ya kan, dan ternyata mengajak orang lain untuk menyembah berhala. Ya. Kul, katakan Muhammad, tamatta'u, bersenang-senanglah kalian. Katakan, wahai Nabi Muhammad, ya, kepada mereka orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, ya, silahkan, ya, mumpung masih di dunia, kalian untuk bersenang-senang. Silahkan kalian bersenang-senang, ya, bila kalian, ya, mampu, ya, silahkan, ya, untuk bersenang-senang selama hidup di dunia ini. Tapi ketahuilah, fa inna masirakum, maka sesungguhnya tempat kembali kalian iku ilan nari, ke neraka. Tapi ketahui, ya kan, bahwa tempat kembali kalian adalah neraka. Ya, ya, silahkan. Kalian sekarang tidak mau iman, kalian sekarang memilih menyembah berhala, silahkan, ya kan, kalian bersenang-senang, ya kan, nikmati dunia ini, ya kan. Tapi ingat, ya, nanti kalian akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena kalian tidak mau mengimani kepada Allah, tidak percaya bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Ya. Ya, jadi mereka beranggapan, ya, Allah ada sekutunya, yaitu berhala-berhala yang mereka sembah itu. Kul, katakan Muhammad, li'ibadi, kepada hamba-hambaku, yaitu alladzina, orang-orang, amanu, yang beriman mereka, yuqimu, agar menegakkan mereka, as-salata, pada salat, wa yunfiku, dan agar menginfakkan mereka, mimma, dari apa-apa, razaqnahum, yang telah memberi rezeki kami Allah, hum, pada mereka, sirron, dengan cara diam-diam, dengan cara samar, ya, wa alaniyatan, dan dengan cara terang-terangan. Baik infak itu dilakukan dengan cara diam-diam, ya kan, dengan cara samar tanpa sepengetahuan orang lain, atau infak itu dilakukan dengan cara terang-terangan, disaksikan, ya kan, dengan orang lain. Min qabli ayyatiya, dari sebelumnya datang, opo yaumun, hari, la bai'un, tidak ada jual beli, fihi, di dalam hari, wala, juga tidak ada, opo khilalun, saling menyayangi, asia-asian, ya, saling menyayangi. Allah berfirman kepada Nabi, katakan wahai Nabi Muhammad, kepada hamba-hambaku yang iman, perintahkan mereka agar mereka menegakkan sholat. Ya, perintahkan kepada mereka untuk menegakkan sholat. Ya, ya, tentunya ya sholat wajib. Ya.
5 waktu. Dan perintahkan mereka agar mereka menginfakkan dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Baik infak itu dilakukan secara diam-diam maupun secara terang-terangan, disaksikan dengan orang lain. Sebelum datangnya hari kiamat, yang mana di hari itu tidak ada jual beli, tidak ada kasih sayang, ya. Jadi tidak ada kekasih, ya. Jadi kalau sudah hari kiamat, ya, sudah tidak ada jual beli lagi, ya. Yang ada hanyalah hisapan, ya. Jadi kalau orang mau infak besok hari kiamat, ya nggak mungkin, ya. Uang dari mana? Orang sudah nggak ada jual beli, ya. Apalagi bercocok tanah, ya. Menanam padi besok hari kiamat, ya nggak mungkin, ya. Karena di hari kiamat itu hanya tempatnya hisapan, ya. Al-yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Jadi sekarang di dunia ini tempatnya beramal, bukan tempatnya hisapan. Besok di hari akhirat, di hari kiamat, tempatnya hisapan dan tidak ada amalan, ya. Jadi kalau mau sholat besok hari kiamat sudah bukan pada tempatnya, ya. Nah ini, maka di sini diingatkan, ya, sholatlah, infaklah sebelum datangnya hari kiamat maksudnya. Yang di dalam hari itu tidak ada lagi jual beli, juga tidak ada lagi kasih sayang, ya. Karena ya, kalau sudah hari kiamat orang sudah memikirkan dirinya sendiri-sendiri, ya kan, sudah sibuk, ya kan, memikirkan amalannya masing-masing. Jadi nggak sempat menemui saudaranya, ya, nggak sempat, ya. Apalagi sampai, ya kan, asi-asian, ya kan, kasih sayang, ya. Allahu Allah iku alladzi dzat khalaqa telah menciptakan siapa Allah as-samawati pada beberapa langit, wal ardo dan pada bumi, wa anzala dan telah menurunkan sapa Allah minas samai dari arah langit ma'an pada air, fa akhraja maka mengeluarkan siapa Allah bihi dengan air hujan itu, mengeluarkan minas samarati dari berbagai macam buah-buahan, rizqon menjadi rizki, lakum untuk kalian. Wasakhara dan memerintahkan siapa Allah lakum untuk kalian al-fulka pada perahu, litajriya agar berjalan apa perahu atau mengalir apa perahu, fil bahri di laut, bi amrihi dengan perintahnya Allah. Wasakhara dan memerintahkan siapa Allah lakum untuk kalian al-anhara pada sungai, ya. Sehingga sungainya juga bisa dilewati perahu, ya. Nah, Allah itu adalah zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah telah menurunkan air hujan dari langit, dari arah langit, yang kemudian, ya kan, dengan air hujan itu Allah mengeluarkan berbagai macam buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kalian semua, ya kan. Yang tadinya musim kemarau panjang, ya, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa, ya, mengeluarkan buah-buahan. Nah, begitu musim penghujan, ya kan, banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa berbuah, ya. Atau memang, ya kan, air hujan itu, ya, merupakan, ya, makanan
bagi tumbuh-tumbuhan, ya, bagi tumbuh-tumbuhan. Ya. Walaupun tumbuh-tumbuhan itu, ya kan, hidupnya atau buahnya keluar di musim kemarau, ya kan, tapi dia sudah banyak minum dari bawah, ya kan. Nah ini. Selain itu, Allah juga telah memerintahkan perahu untuk kalian semua, agar perahu itu bisa berjalan di laut seizin Allah, ya kan. Perahu kapal yang begitu besarnya, ya kan, bisa berjalan di atas air, ya, di atas air laut. Dan Allah juga memerintahkan sungai-sungai untuk kalian semua, sehingga ya, sungai-sungai bisa dilewati perahu juga, ya kan. Apalagi di daerah ya Musi Banyuasin sana, ya kan. Nah, itu di daerah apa namanya sungai apa itu Musi, ya kan. Itu kan ya kendaraannya pakai perahu-perahu sepit itu, ya. Nah, itu bisa berjalan seperti itu memang oleh Allah diperintah, ya kan? Oleh Allah diperintah, sehingga air sungai tidak ya, membuat kapal atau perahu yang lewat itu ya tenggelam dan lain sebagainya, ya. Karena memang oleh Allah diperintahkan, ya. Wasakhara, dan memerintahkan siapa Allah, lakum untuk kalian, asyamsa pada matahari, wal qamara dan pada rembulan, daibaini, ya, berjalan keduanya. Dan Allah juga memerintahkan matahari dan rembulan yang keduanya terus berjalan, ya kan? Tidak pernah telat, ya kan. Jadi siang malam, keduanya selalu bergiliran, bergantian untuk menerangi bumi. Wasakhara, dan memerintahkan siapa Allah lakum untuk kalian, al-laila pada malam, wan nahara dan siang. Dan Allah juga memerintahkan malam dan siang untuk kalian, sehingga malam dan siang terus selalu bergantian, ya kan. Tidak mutung, ya kan. Akhirnya ya hilang malamnya, tidak, ya terus bergantian. Itu atas perintah Allah. Wa atakum, dan memberi siapa Allah kum pada kalian, min kulli ma, dari setiap apa-apa, sa'altumuhu, yang meminta kalian, hu pada Allah. Dan Allah memberi kepada kalian atas segala sesuatu yang kalian minta, ya. Jadi semua yang kalian minta kepada Allah itu pasti oleh Allah akan diberi, ya. Nah itu. Nah, maksudnya Allah sudah menyediakan, ya. Allah sudah menyediakan semua yang dibutuhkan oleh hambanya, ya kan? Sehingga ketika hamba itu meminta, oleh Allah pasti diberikan, ya kan? Oleh Allah pasti diberikan. Wa in ta'uddu, dan jika menghitung kalian nikmatallahi, pada nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak akan bisa menghitung kalian pada nikmat Allah. Dan jika kalian ya, menghitung nikmatnya Allah, pasti kalian tidak akan bisa mengetahui jumlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian itu. Nah itu dari ayat 32 ya kan sampai 34 itu Allah ya, menyebutkan ya, nikmat-nikmatnya. Allah menceritakan nikmat-nikmatnya ya, kepada hambanya.
ya, agar hambanya tahu, agar hambanya sadar, ya kan. Nah, sehingga hambanya bisa selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu. Ya. Ya, termasuk, ya kan, nikmat paling atas tadi, Allah menciptakan langit dan bumi, ya kan. Langit sebagai atapnya, ya kan. Jadi atapnya bumi itu adalah langit. Inilah nikmat Allah, ya kan. Nikmat Allah. Allah menciptakan bumi, bumi sebagai alasnya, ya kan. Sehingga manusia bisa berjalan, ya, di permukaan bumi, ya. Bisa berjalan, ya, lebih meningkat lagi, bisa naik sepeda, ya kan. Coba kalau nggak ada bumi, ya kan. Ya repot, ya, mau goes, ya, gimana ini, ya kan, nggak ada buminya, ya kan. Nah ini dengan Allah menciptakan bumi yang berbagai macam model bumi, yang tanah yang berbagai macam model tanah. Nah ini benar-benar luar biasa, ya kan. Ada gunung, ya, sehingga orang-orang yang suka berpetualang bisa naik gunung. Wah, ini nikmat Allah, ya kan. Yang suka goes ke atas, ya, naik ke gunung, wah itu merupakan kebanggaan kalau sudah sampai di atas itu. Wah, jadi nikmatnya orang bersepeda itu justru kalau naik gunung, ya kan. Kalau sudah naik gunung paling atas, nah nanti, ya, pulang itu tinggal turunnya, ya kan. Nah, udah nggak usah mancal, sampai rumah, ya kan, tinggal, ya, megangi setir sama remnya saja. Nah, ini merupakan nikmat Allah. Ya, nikmat Allah. Jadi benar-benar luar biasa. Ya, jadi di sini Allah menceritakan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya, sehingga kalau kita menghitung nikmat Allah itu, wah, tidak akan bisa kita mengetahui jumlah nikmat Allah, ya kan. Belum lagi orang-orang yang, ya kan, hobinya, ya, apa namanya, mancing, ya kan. Wah, itu nikmat sekali bagi mereka yang hobi mancing itu, ya kan. Coba kalau nggak ada buminya, ya kan, di mana ya mancingnya, ya. Apalagi nggak ada buminya, nggak ada lautnya, wah, tambah repot lagi. Nah, inilah nikmat Allah. Innal insan, sesungguhnya manusia, iku la zolumun, niscaya banyak menganiayanya, kafarun, lagi banyak kafirnya. Tapi ternyata, ya kan, manusia itu adalah makhluk yang banyak menganiaya dan banyak kafirnya. Artinya apa? Artinya bukannya mensyukuri nikmat Allah, tapi malah mengkufuri terhadap nikmat Allah. Kalau sudah jadi orang kaya, ya kan, sudah beda, ya kan. Sudah beda, ya, sudah nggak kenal dengan tetangga, ya kan. Kalau sudah jadi orang kaya, ya kan, wah, omongannya sudah beda. Ini kekayaan karena kecerdasan saya, karena saya ini orang pinter, ya kan. Nah, sekolah saya tinggi, ya, sampai habis, ya kan, banyak makan kursi sekolah, ya kan, hingga saya bisa menjadi orang seperti ini dan kaya. Ini karena kecerdasan saya. Nah itulah, ya, sifat manusia yang betul-betul kita harus berhati-hati dan kita jauh. Itu contoh ringan saja, ya kan, contoh ringan, ya. Jadi memang sifat manusia itu zolum kafar, ya, suka berbuat zolim, ya, berbuat aniaya pada dirinya sendiri, ya kan, yang mestinya tidak diucapkan, ya kan, itu namanya penganiayaan pada diri sendiri, kufur, ya kan, tidak mensyukuri nikmat. Nah ini. Nah, untuk ayat, untuk lafaz kalimat innal insana ladzalumun kafar, ya, itu bisa mansukh, bisa tidak, ya, bisa mansukh, bisa tidak, ya. Kalau, ya, diterangkan, ya, memang manusia itu sifatnya, ya, kurang mensyukuri nikmat, ya, memang manusia itu sifatnya kurang bersyukur, maka tidak mansukh. Memang sifat manusia seperti ini, ya kan. Jadi sifat manusia itu aslinya ya seperti itu, ya kan. Atau yang kedua, ya, ayat innal insana ladzalumun kafar,
ya, itu mansukh nasihnya surat An-Nahl, ya. Surat An-Nahl ayat 18, ya. An-Nahl ayat 18. Nah, di sana disebutkan lafadznya atau kalimatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Nah, itu. Jika kalian menghitung nikmat Allah tidak akan bisa. Nah, namun Allah mengampuni lagi menyayangi. Artinya apa? Artinya, ya kan? Innal insana ladzalumun kafar. Ini sudah dimaafkan oleh Allah, ya kan? Jadi sesungguhnya manusia itu banyak aniaya dan kafir, itu oleh Allah memang diampuni, walaupun, ya kan, antara nikmat dan syukurnya tidak seimbang, ya kan? Antara nikmat dan syukurnya tidak seimbang, ya. Tapi selagi tidak syirik, ya, selagi tidak syirik, Allah masih mengampuni. Nah, itu. Karena seakan-akan dalam kalimat ayat ini, innal insana ladzalumun kafar, ya kan, sesungguhnya manusia itu menganiaya dan kafir, itu seakan-akan wah berarti manusia itu kafir, ya kan? Manusia itu ke neraka, ya. Maka dimansuh, ya kan? Dimansuh nasihnya yaitu tadi An-Nahl ayat 18. Allah mengampuni kepada sifat manusia yang kufur itu, ya, mengkufuri nikmat itu, ya, karena memang manusia tidak mampu, ya kan, untuk mensyukuri nikmat, ya, dengan seutuhnya, maksudnya dengan seutuhnya. Jadi walaupun antara nikmat Allah yang diberikan dengan syukurnya manusia itu tidak seimbang, ya, selagi tidak syirik, Allah masih mengampuni. Wa idh qala, dan ketika berkata sapa Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Ini wadhkur idh qala, ya, dan ceritakanlah engkau Muhammad idh qala, ketika berkata sapa Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al, semoga menjadikan engkau Allah, hadzal balada, pada ini negara atau negara ini, maksudnya Makkah, aminan, aman, waj'nubni, dan semoga menjauhkan engkau Allah ni padaku Ibrahim, wabaniya, dan anak-anakku, an na'buda, bila menyembah kami, al-asnama, pada berhala, pada patung-patung. Dan ceritakanlah wahai Muhammad, ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya, yaitu beliau mengatakan, ya, memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negara Mekah ini negara yang aman, jadikanlah kota Mekah ini kota yang aman, dan jauhkanlah saya serta anak-anak saya dari menyembah berhala, ya. Rabbi, wahai Tuhanku, innahunna, sesungguhnya mereka berhala, iku adlalna, telah menyesatkan mereka berhala, katsiron, pada banyak, minan nasi, dari manusia. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Jadi banyak manusia yang sudah disesatkan oleh berhala-berhala itu. Faman, maka barang siapa, ikut tabi'ani, mengikuti dia orang ni kepadaku, Ibrahim, fa innahu, maka sesungguhnya dia orang, iku minni, dariku, minni, dari golonganku. Waman, dan barang siapa, iku asoni, menentang dia orang ni kepadaku Ibrahim, fa innaka, maka sesungguhnya engkau,
Allah iku ghafurun maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Ya Allah, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari kalangan manusia. Maka barang siapa yang mengikuti saya, yaitu menetapi agama Allah, menjauhi berhala, maka berarti dia golonganku. Dan barang siapa yang menentangku, artinya tetap bertahan menyembah berhala, maka sesungguhnya engkau Allah adalah zat yang maha mengampuni lagi maha menyayangi. Nah, artinya Nabi Ibrahim cuci tangan. Jadi Nabi Ibrahim cuci tangan dari perbuatan mereka. Jadi Nabi Ibrahim cuci tangan dari perbuatan kaumnya yang sama menyembah berhala. Dan kemudian Nabi Ibrahim mengembalikan perkara kaumnya kepada Allah, yaitu fa'innaka ghafurur rahim. Artinya kalau memang Allah menghendaki menyiksa ya, itu kehendak Allah. Kalau memang Allah menghendaki mengampuni, ya itu kehendak Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi Nabi Ibrahim di sini beliau lebaran cuci tangan dari perbuatan kaumnya yang mempertahankan berhala-berhala itu, dengan kata-kata waman asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi faman tabi'ani fa innahu minni, itu jelas berarti dia orang iman. Barang siapa yang mengikutiku berarti golonganku, berarti menjadi tanggung jawabnya Nabi Ibrahim, tapi waman asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang menentang kepadaku, engkau maha pengampuni dan maha menyayangi. Nah, ini Nabi Ibrahim menyatakan cuci tangan dari perbuatan mereka menyembah berhala. Itu dikembalikan kepada Allah. Kalau memang Allah menghendaki menyiksa, ya urusan Allah. Kalau memang Allah menghendaki mengampuni, itu juga Allah maha pengampun. Rabbana, wahai Tuhan kami, ini sesungguhnya aku iku askantu, menempatkan aku Ibrahim, min dzurriyyati, dari anak turunku, yaitu Nabi Ismail, biwadin, di jurang, di suatu jurang, wairi dzi zar'in, yang tidak mempunyai tanaman. Jadi jurang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, tidak ada tanaman di sana. Inda baitika, yaitu di sisi rumah engkau Allah, al-muharrami, yang diharamkan, Masjidil Haram atau Baitullah di Mekah. Ya Allah, saya telah menempatkan anak turun saya, yaitu Ismail, dengan ibunya di suatu jurang yang tidak ada tanaman di sana, karena memang daerah berbatu, yaitu di dekat rumahmu yang diharamkan, yaitu di dekat Baitullah, di dekat Ka'bah. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyukimu, agar menetapi mereka, anak turun, as-sholata, pada sholat. Ya Allah, adanya engkau menjadikan Baitullah sebagai tanah haram,
adanya engkau menjadikan Mekah merupakan tanah haram, itu tujuannya agar penduduknya bisa lancar di dalam menetapi sholat di sana. Jadi agar penduduknya mau menetapi sholat. Ya kan? Maksudnya begitu. Jadi ya Allah, ya kan, liyuqimus shalah, agar mereka menetapi sholat. Maksudnya adanya engkau menjadikan Baitullah itu wilayah haram, tanah haram, tujuannya agar ya, penduduknya bisa melaksanakan sholat kepadamu. Untuk itu ya Allah, faja'al, maka menjadikanlah engkau Allah afidatan, beberapa hati, minan nasi, dari manusia, tahwi, condong, apa beberapa hati, ilaihim, kepada mereka anak turun. Warzuqhum, dan memberilah rizki engkau Allahum pada mereka, minas samarati, dari buah-buahan, la'allahum, agar mereka iku yashkurun, sama bersyukur mereka. Ya. Nah, karena engkau menjadikan Ka'bah itu tanah haram dengan tujuan agar mereka bisa menetapi sholat di sana, maka ya Allah kami mohon, ya, berilah ya, dari beberapa manusia yang hatinya condong ke anak turun saya itu. Ya. Jadi berilah ilham pada hatinya manusia-manusia itu, ya, untuk datang ke Baitullah. Ya. Untuk datang ke Baitullah, ke tempat anak turun saya. Dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan, agar mereka bisa bersyukur. Ya. Jadi agar mereka mensyukuri nikmatmu itu. Ya. Jadi Nabi Ibrahim di zaman itu sudah berdoa seperti ini. Ya. Jadi sudah diminta oleh Nabi Ibrahim agar Baitullah itu menjadi ramai. Menjadi ramai karena di situ ada anaknya, ya, Ismail, maka didoakanlah, ya kan, Baitullah dan Ismail itu untuk ya, didatangi oleh ya, orang lain dari pendatang, ya kan? Didatangi para pendatang, ya kan, untuk ikut ya, meramaikan Masjidil Haram, ya. Sehingga yang sholat di sana ya, semakin tambah ramai dan banyak. Maka ya akhirnya ya Masjidil Haram menjadi ramai, ya kan, menjadi ramai karena memang sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau Allah, iku ta'lamu, mengetahui engkau, ma, pada apa-apa, nukhfi, yang menyamarkan kami, wama, dan apa-apa, nu'lin, yang menampakkan kami. Ya Allah, engkau tahu pada apa-apa yang kami samarkan dan apa-apa yang kami tampakkan. Maksudnya, ya Allah, engkau tahu pada tujuan doaku ini. Engkau tahu pada maksud ya doa saya ini, yaitu saya berdoa ya benar-benar mencari ridhomu. Saya berdoa ya, mencari ridhomu dan murni untukmu ya Allah. Nah. Jadi engkau mengetahui yang samar dan engkau mengetahui yang tampak. Ya, artinya saya berdoa ini engkau sudah tahu ya Allah apa maksud daripada doa saya ini. Jadi saya berdoa benar-benar karena engkau, mencari ridhomu, ya kan, murni untukmu, ya, dan hanya untukmu, ya kan. Nah itu. Wa ma yakhfa, dan tidak ada yang samar 'alallahi, atas Allah, apa min syai'in, sesuatu, fil ardi, di bumi ini, wala, juga tidak, fis sama'i, di langit sana. Ya. Dan tidak ada sesuatu sedikit pun
baik di bumi maupun di langit yang samar bagi Allah. Semua bagi Allah tampak, ya kan, sekecil apapun, ya kan, barang itu bagi Allah semua tampak, ya kan. Kalau bagi kita, ya, semut, ya kan, itu kalau kita lihat dari jarak, ya kan, 1 kilo, wah, itu nggak kelihatan, ya kan, nggak kelihatan, ya. Padahal semut itu kecil, ya kan. Tapi kalau kita lihat dari jarak 1 kilo, nggak kelihatan, ya kan, nggak kelihatan kan. Nah, apalagi, ya kan, semut, ya, udahlah, semut yang terbesar, ya kan, semut yang terbesar, ya kan. Kita lihat dari jarak, ya kan, 600 kilo, walah, tambah jelas gak kelihatannya. Ya, tambah semakin gak kelihatan. Tapi bagi Allah, ya, bagi Allah, semut yang kecil, sekecil apapun, ya, bahkan binatang yang lebih kecil dari semut, apa itu ya? Tengu, ya kan? Tengu, apa bahasa Indonesianya tengu itu? Tengu, ya kan? Nah, itu ya, bagi Allah ya, ya tetap kelihatan, ya kan, tetap kelihatan. Nah, inilah, ya kan. Jadi tidak ada yang samar bagi Allah, semua tampak bagi Allah, termasuk yang ada di dalam hati manusia, ya kan. Itu bagi Allah semua tampak. Nah, maka pernyataan Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah, Engkau tahu isi hati saya, ya Allah. Apa maksud tujuan doa saya? Nah, setelah itu, ya kan, Nabi Ibrahim memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Ya. Setelah berdoa, lalu Nabi Ibrahim memuji kepada Allah atas nikmat Allah. Alhamdulillah, segala puji ikulillahi bagi Allah. Alladzi zat wahaba, telah memberi, siapa Allah, li untukku Ibrahim, alal kibar, dalam keadaan tua. Allah memberi Ismail pada anak yang bernama Ismail, ya kan? Wa Ishak, dan anak yang bernama Ishak, ya kan? Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ikulas sami'ud du'a, niscaya zat yang mendengar pada doa. Sesungguhnya Allah adalah zat yang mendengar doa. Nah, itu. Jadi dengan saking senangnya Nabi Ibrahim diberi rezeki oleh Allah berupa anak, ya kan, Nabi Ibrahim memuji kepada Allah, ya kan. Alhamdulillah, ya kan, segala puji bagi Allah yang telah memberi saya anak Ismail dan Ishak dalam keadaan saya sudah tua, ya kan. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak itu pada kondisi yang sudah usia tua, keadaan sudah tua, yaitu umur waktu itu 99 tahun. Jadi Nabi Ibrahim diberi putra, ya, Nabi Ismail itu pada usia 99. Ya. Kemudian, ya, diberi putra yang bernama Ishak, itu Nabi Ibrahim berusia 112. Ya. 112. Kalau Ismail dari Ibu Hajar, ya kan, Ibu Hajar, ibu muda, ya kan, istri muda, ya. Kalau siapa namanya, Nabi Ishak, ya kan, itu dari Ibu Saroh, ya kan, istri pertama. Jadi ya memang sejak dulu ada orang istrinya banyak, itu ada, ya kan. Jadi itu merupakan sunnah, ya kan, ya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga sunnah para nabi dulu, termasuk Nabi Ibrahim, ya kan, istrinya 2, ya kan. Jadi kalau ada orang punya istri 2 itu berarti ada sunnahnya, ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim wafat pada usia 120, ya kan. Jadi 120 tahun, ya. Kemudian Nabi Ibrahim wafat. Rabbi, wahai Tuhanku, ija'alni, semoga menjadikan engkau Allah ni padaku, Ibrahim,
muqimas sholati, orang yang menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan dari anak turunku. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa taqabbal, semoga menerima Engkau Allah. Doai, pada doaku. Ya Allah, jadikanlah saya dan anak turun saya orang-orang yang menegakkan sholat. Ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah doaku ya Allah. Ya. Terimalah doaku ini. Ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir, semoga mengampuni Engkau Allah li padaku, wali walidayya, dan pada kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan pada orang-orang iman, yauma yaqumu, pada harinya berdiri, maksudnya terjadi opo al-hisabu, hisapan hari kiamat. Lalu Nabi Ibrahim berdoa memintakan ampunan untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, dan untuk semua orang iman. Ya, kan? Yaitu, ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah saya, ampunilah kedua orang tua saya, dan ampunilah semua orang iman kelak nanti di hari kiamat, di hari hisapan. Ya. Sehingga nanti ketika hari kiamat, mereka semua sudah beres. Ya. Mereka semua sudah beres. Ya. Saya beres, kedua orang tua saya beres, orang-orang iman semua juga beres. Tidak ada tanggungan, ya, hisapan yang berat. Ya, paling-paling ya hisapan yasiron, gitu aja. Ya. Ini. Nah, adapun ayat ini, ya, ada urutannya, ya, ada urutannya. Ini ayat 41, ya, di urut-urutan penjelasan, ya. Jadi kenapa Nabi Ibrahim berdoa seperti ini? Padahal doa ini, ya, mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Sedangkan kedua orang tuanya, ya, itu kafir. Jadi kenapa Nabi Ibrahim berdoa seperti ini? Karena ketika itu belum jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa bapak dan ibunya, ya, sampai, ya kan, matinya dalam keadaan musyrik, ya kan. Jadi Nabi Ibrahim belum tahu, ya, belum tahu bahwa ternyata orang tuanya itu sampai matinya dalam keadaan musyrik. Nah, itu. Nah, urut-urutannya, yaitu yang pertama di surat Maryam, ya. Surat Maryam ayat 47, ya, yang berbunyi, qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyan. Nah, jadi Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, Pak, saya akan memintakan ampunan untukmu kepada Allah. Ya, ini itu doa, kata-kata Nabi Ibrahim yang pertama. Ini Nabi Ibrahim belum tahu kalau ternyata, ya, bapaknya itu sampai matinya dalam keadaan musyrik. Ya, maka Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya seperti itu, Pak, jenengan pokoknya akan saya mintakan ampunan kepada Allah. Ya. Nah, yang kedua, ya ini, ayat ini. Ya, ayat 41 ini, surat Ibrahim ayat 41. Yaitu Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab. Ya, ya Allah,
ampunilah saya, kedua orang tua saya, dan seluruh orang iman. Nah, karena memang waktu itu masih belum tahu kalau ternyata bapaknya sampai mati dalam keadaan musyrik. Ya kan? Nah, yang ketiga itu dalam surat At-Taubat ayat 114. Ya, surat At-Taubat ayat 114. Ya, yang berbunyi, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Nah, yang artinya bahwa permohonan ampunannya Nabi Ibrahim untuk bapaknya, ya, permohonan ampunan Nabi Ibrahim untuk bapaknya itu hanya sekedar menetapi janji, ya. Jadi permohonan ampunan Nabi Ibrahim untuk bapaknya di surat Ibrahim ayat 41 itu hanya sekedar menetapi janji, yang janji itu sudah diucapkan dalam surat Maryam ayat 47. Ya. Pak, saya janji pokoknya akan saya mintakan ampunan. Itu di surat Maryam 47. Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Ya. Itu diterangkan di surat Tobat, ya kan, bahwa permohonan ampunannya Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat 41 itu hanya sekedar menetapi janji karena sudah kadung janji di ayat 47 surat Maryam. Nah, falamma tabayyana lahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika Nabi Ibrahim sudah tahu jelas, sudah pasti bahwa bapaknya itu musuh Allah, maka Nabi Ibrahim cuci tangan dari bapaknya. Tidak lagi memintakan ampunan untuk bapaknya. Nah, itu. Ya, yang keempat urutannya adalah surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Nah, itu yang penjelasannya dalam ayat itu surat Al-Mumtahanah ayat 4 dijelaskan bahwa, ya kan, ketika itu Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, termasuk yang di dalam itu adalah bapaknya, kami sudah cuci tangan dari kalian dan dari berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Kami kufur terhadap kalian. Dan mulai sekarang, ya, di antara kami dan kalian adalah permusuhan dan, ya kan, saling marah selamanya. Ya, jadi mulai sekarang kami dan kalian adalah musuh. Ya kan? Ini pernyataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang tidak mau iman. Hingga kalian mau beriman kepada Allah dengan esanya Allah. Nah, itu disitulah menunjukkan bahwa, ya, Nabi Ibrahim sudah cuci tangan dari kaumnya. Ya. Wala tahsabanna, dan janganlah menyangka sungguh engkau Muhammad Allah pada Allah iku ghafilan, zat yang lupa, amma dari apa-apa, ya'malu yang mengerjakan, sopo az-zalimun orang-orang yang aniaya. Dan janganlah engkau Muhammad berprasangka bahwa Allah itu lupa dari amal perbuatannya orang-orang yang zalim. Ya. Jadi jangan dikira kalau Allah tidak segera menyiksa itu bukan berarti, ya, lupa. Ya, jangan dikira kalau Allah tidak segera menyiksa itu berarti lupa, itu jangan. Ya. Ya. Karena innama yu'akhiruhum, sesungguhnya
mengakhirkan siapa Allahum pada mereka, maksudnya menunda, liyaumin pada hari, tashkhasu yang melirik, ya, melilik, ya, fihi di dalam hari, opo al-absaru, mata. Ya. Ketahuilah, ya, adanya mereka tidak segera disiksa oleh Allah, karena memang Allah mengakhirkan siksaan untuk mereka. Allah menunda siksaan untuk mereka nanti di hari kiamat, yaitu hari, ya kan, yang di dalam hari itu banyak mata yang melilik, ya kan, yaitu min syiddatil ahwal, ya, saking sangatnya rasa takut, ya. Jadi saking sangatnya orang itu ketakutan sampai mendelik, gak bisa, ya kan, kedip, ya kan. Jadi saking takutnya orang di hari itu, di hari kiamat. Jadi kata Allah kepada Nabi, wahai Muhammad, jangan kamu berprasangka bahwa Allah itu lupa dari amalan orang-orang kafir, ya kan. Kenapa kok Allah tidak segera, ya kan, menyiksa? Apakah Allah lupa? Tidak, ya kan? Karena memang Allah menunda siksaan untuk mereka itu nanti di hari kiamat. Ya. Muhti'in, orang-orang yang bersegera. Muqni'i ru'usihim, orang-orang yang menengadahkan kepala mereka. Orang-orang yang menengadahkan atau mendangakkan pada kepala mereka. La yartaddu, tidak kembali ilaihim pada mereka, opo torfuhum, pandangan mereka. Artinya mereka tidak bisa kedip, ya. Jadi mereka nanti, ya, ketika keluar dari kuburnya masing-masing, ya, jadi ketika trompet itu sudah ditiup oleh Israfil, ya kan, mereka akan keluar dari kubur mereka masing-masing dengan cepat-cepat, dengan bersegera, sambil menengadahkan kepala mereka, ya. Yang mana, ya kan, di situ, ya kan, pandangan mereka tidak bisa kembali, ya. Jadi melek terus, melilik terus, ya kan, melilik terus. Jadi mereka tidak bisa kedip walaupun, ya, satu kedipan, ya. Yaitu saking takutnya manusia di waktu itu, di hari kiamat, ya. Wa afidatuhum, dan hati mereka iku hawaun, kosong, ya. Selain itu, ya, hati mereka kosong, hati mereka kosong karena saking takutnya, ya, saking takutnya, saking ngerinya, ya, hati ini kosong, nggak memikirkan kemana-mana, bingung, ya. Jadi orang itu bingung semua. Nah itu. Nah ini ayat 43, ya, menjelaskan tentang hari kiamat, ya kan. Jadi tentang hari kiamat. Jadi siksaan untuk orang kafir, ya, itu ditunda, ya, diakhirkan sampai hari kiamat. Yang begitulah prosesnya hari kiamat, ya kan. Prosesnya hari kiamat. Jadi sudah mengerikan, ya kan. Belum di nerakanya, mereka sudah, ya, mengalami proses yang sangat menyulitkan dan menyusahkan serta menakutkan, ya kan. Wa anzir, dan menakut-nakutilah engkau Muhammad an-nasa pada manusia. Yauma ya'tihim, pada harinya datang, him pada mereka manusia, opo al-adzabu, siksaan, siksa neraka, siksa akhirat. Fayaqulu, maka berkata sopo alladzina, orang-orang zalamu yang aniaya mereka. Lalu orang-orang kafir
di neraka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhirna, semoga mengakhirkan Engkau Allah pada kami. Artinya, semoga menunda Engkau Allah pada kami. Ila ajalin, sampai waktu, tempo, qaribin yang dekat. Nujib, maka mengabulkan kami dakwataka pada ajakan Engkau Allah. Wa nattabi' dan mengikuti kami ar-rusula pada para utusan. Dan takut-takutilah manusia, wahai Muhammad, yaitu tentang harinya siksaan datang kepada mereka. Jadi takut-takutilah manusia tentang harinya siksaan datang pada mereka, yaitu hari kiamat di akhirat nanti. Yang di saat itu orang-orang kafir berkata, memohon kepada Allah, ya Allah, mohon ya Allah, tundalah siksaan dari kami ya Allah, walaupun hanya sebentar saja. Beri kami kesempatan hidup di dunia lagi ya Allah. Beri kami hidup di dunia lagi ya Allah. Kesempatan hidup di dunia lagi ya Allah, walau hanya sebentar. Nanti di dunia kami akan mengikuti ajaanmu, akan mentaati ajaanmu ya Allah, dan akan mengikuti para rasul-rasul itu ya Allah. Artinya kami akan iman ya Allah. Jadi berilah kami kesempatan hidup lagi di dunia. Nanti di dunia kami akan iman, akan sadar ya Allah. Lalu Allah berfirman, awalam takunu, adakah belum ada kalian orang-orang kafir, iku aqsamtum, telah bersumpah kalian, min qablu, dari sebelum itu, maksudnya sebelum datang siksa, ya kan? Sebelum ke neraka, berarti ketika masih di dunia, ya. Bahwa malakum, tidak ada bagi kalian, min zawalin, tempat pergi. Maksudnya pergi dari dunia, ya. Tempat pergi maksudnya pergi dari dunia menuju akhirat, ya. Nah, lalu Allah berfirman kepada mereka, bukankah ketika di dunia dulu kalian sudah bersumpah bahwa kalian tidak akan pergi dari dunia, ya kan? Bahwa kalian tidak akan pergi dari dunia menuju akhirat, ya. Nah, intinya mereka tidak percaya, ya kan? Jadi bukankah kalian waktu di dunia dulu sudah bersumpah bahwa, ya, katanya kalian, ya, tidak akan keluar dari dunia, hidup ya hanya di dunia itu, bukankah begitu? Wasakantum, dan telah bertempat tinggal kalian. Maksudnya ya, melihat-lihat, menyaksikan, ya. Jadi wasakantum, dan telah bertempat tinggal kalian, maksudnya menyaksikan. Fi masakinil ladzina, di dalam tempat-tempat tinggalnya orang-orang zalamu, yang aniaya mereka, anfusahum, pada diri mereka. Wa tabayyana, dan telah jelas, lakum, bagi kalian, kaifa, bagaimana, fa'alna, mengerjakan kami Allah, maksudnya menindak kami Allah, bihim, pada mereka, ladzina zalamu. Dan bukankah dulu di dunia kalian sudah bertempat tinggal di tempat-tempatnya orang-orang yang aniaya, yang di situ kalian betul-betul menyaksikan kondisi orang-orang yang berbuat aniaya, dan kalian sudah tahu jelas bagaimana kami Allah menindak kepada mereka. Jelas kan, mereka sudah kami siksa. Apakah itu bukan sebagai ayat bagi kalian? Ya kan? Jadi kalian dulu di dunia juga
ya, bertempat tinggal di bekas tempat orang-orang yang sudah kami siksa. Nah, sebenarnya hal itu merupakan nasihat bagi kalian. Ya. Tapi kenapa kalian tetap bertahan dalam kekafiran kalian? Ya kan? Bagaimana kami Allah sudah menghancurkan kaum Lut, bagaimana kami Allah sudah menghancurkan, ya kan, kaumnya Nabi Nuh, menghancurkan Fir'aun, ya kan. Kan kalian sudah bertempat di tempat-tempat mereka itu, tapi kalian tetap dalam kekafiran kalian. Wa darabna, dan juga telah menjadikan kami Allah lakum untuk kalian al-amthala, pada berbagai gambaran, pada gambaran-gambaran. Selain itu, ya kan, kami Allah juga telah membuat gambaran-gambaran untuk kalian, yaitu gambaran bahwa orang iman itu pasti menang, orang kafir itu pasti, ya kan, disiksa. Bukankah begitu? Gambaran itu juga kalian sudah melihat, menyaksikan, ya kan? Ini loh gambarannya. Kalau orang itu kafir, ya akhirnya ya hidupnya nggak barokah, hidupnya, ya kan, penuh dengan sibuk tapi nggak ada, ya, nggak ada hasilnya, ya kan, hanya sibuk ngurusi dunia, ya kan, tapi tidak barokah, hatinya nggak tumak nina. Nah, bukankah itu merupakan gambaran dari Allah untuk kalian? Orang kafir disiksa, ya, orang iman, ya, walaupun hanya kelihatan santai-santai, ya, tapi ternyata banyak barokahnya. Karena apa? Hidupnya orang iman itu adalah fokus ibadah, ya kan. Adapun urusan dunia itu ya sepantasnya. Wa qad makaru, dan sungguh-sungguh telah berupadaya mereka, orang-orang kafir, makrohum, pada upadaya mereka. Wa indallahi, dan di sisi Allah, makruhum, upadaya mereka. Wa in kana, dan walaupun ada, apa makruhum, upadaya mereka, litazula, agar bergeser, minhu, dari upadaya, apa aljibalu, gunung-gunung. Mereka, orang-orang kafir Mekah, sama berupadaya, ya, yaitu mereka berupadaya akan membunuh Nabi Muhammad pada saat itu. Jadi orang-orang kafir Mekah telah berupadaya untuk membunuh Nabi Muhammad, membunuh Rasulullah. Nah, padahal ya, upadaya mereka itu ada di sisi Allah, ya kan? Upadaya mereka itu ada di sisi Allah. Maksudnya, ya kan, upadaya mereka itu tidak akan berhasil. Ya. Jadi mereka berupadaya akan membunuh Nabi Muhammad, tapi upadaya itu tidak akan berhasil. Karena upadaya mereka itu ada di tangan Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, ya nggak bisa. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak akan bisa. Ya kan? Nah, jadi upadaya itu tidak akan berhasil. Walaupun upadaya mereka itu, ya kan, bisa menggeser gunung, ya. Jadi walaupun, ya, upadaya mereka itu bisa menggeser gunung, artinya, ya, saking hebatnya upadaya itu sampai gunung bisa pindah. Nah, walaupun seperti itu, tetap, ya kan, tidak akan bisa berhasil upadaya mereka itu untuk membunuh Nabi Muhammad, karena ya upadaya mereka itu sebenarnya ada di tangan Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak akan bisa. Fala tahsabanna, maka janganlah menyangka sungguh engkau Nabi Muhammad, Allah, pada Allah, mukhlifa wa'dihi, zat yang menyelisihi janjinya, rusulahu, pada utusan-utusannya. Maka dari itu, wahai Nabi Muhammad, kamu atau engkau jangan berprasangka kepada Allah bahwa Allah menyelisihi janjinya dari utusan-utusannya. Jangan begitu, ya kan? Allah pasti akan, ya, menetapi janji kepada rasul-rasulnya, yaitu pasti akan
diberi kemenangan. Ya, buktinya sejak zaman dulu, ya kan, zaman Nabi Nuh, ya kan, yang namanya Rasulullah, utusan Allah itu selalu ya yang menang, ya kan, selalu yang menang, karena memang ya Allah yang membuat kemenangan itu, Allah yang memberi kemenangan itu, karena memang sudah menjadi janjinya Allah. Jadi Allah sudah janji, ya kan, kepada para rasul akan diberi kemenangan. Innallaha, sesungguhnya Allah iku azizun, yang maha perkasa, dzuntiqami, yang mempunyai siksa. Allah adalah zat yang maha perkasa, lagi mempunyai siksa. Artinya sangat mudah sekali bagi Allah untuk menyiksa orang kafir, itu gampang, ya kan, gampang. Apalagi Allah itu maha perkasa, ya, semua kehendaknya tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi. Allah maha menang. Yauma tubaddalu, pada harinya diganti. Opo al-ardu, bumi, ghairal ardi, selain bumi, wassamawat, dan beberapa langit. Wabarazu, dan keluar mereka semua manusia dari kubur, lillahi, kepada Allah, al-wahidi, yang maha esa, al-qahari, lagi maha memaksa. Jadi pada hari kiamat, bumi akan diganti dengan bumi yang berwarna putih, sebagaimana perak. Jadi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Jadi pada hari kiamat nanti bumi akan diganti dengan bumi warna putih seperti perak. Nah, begitu pula langit. Langit nanti akan dilipat. Dan semua manusia sama keluar dari kuburnya menuju Allah yang maha esa, lagi maha memaksa. Ini maksudnya penjelasan tentang datangnya siksa Allah. Jadi tadi di atas kan dijelaskan innallaha azizun dzuntiqam. Jadi Allah itu maha menang, lagi mempunyai siksaan. Nah, siksaan itu akan didatangkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Yaitu harinya bumi diganti dengan bumi yang berwarna putih seperti perak. Dan pada hari itu, hari kiamat, langit juga dilipat. Yang semua manusia pada hari itu sama keluar dari kuburnya menuju Allah yang maha satu, yang maha memaksa. Wataro, dan melihat engkau Muhammad al-mujrimin, pada orang-orang yang berdosa, yauma idzin, pada hari itu, muqarronin, digandeng, fil asfadi, di dalam beberapa tali atau dalam beberapa belenggu. Dan pada hari itu, hari kiamat, engkau Muhammad melihat orang-orang dosa itu semua digandeng. Digandeng dengan tali atau dengan belenggu. Digandeng, bisa digandeng dengan setan, atau digandeng dengan sesama orang kafirnya. Jadi besok ketika siksaan itu didatangkan, yaitu di hari kiamat, kamu melihat Muhammad,
Orang-orang yang dosa, orang-orang kafir itu semua digandeng dengan sesama kafirnya, dengan setan, dengan ya kan orang-orang jahat ya, digandeng dengan tali atau dengan belenggu. Sarabiluhum, pakaian mereka orang-orang yang berdosa, min kotironin, dari tembaga. Watausya, dan menutupi wujuhahum, pada wajah-wajah mereka, opo annaru, api neraka. Jadi nanti ya kan, di hari kiamat itu pakaian mereka ya, berbahan tembaga. Jadi di neraka itu pakaiannya adalah pakaian tembaga. Jadi tembaga itu kan cepat panas kalau kena api. Ya. Nah kemudian wajah-wajah mereka tertutup dengan api, artinya ya, diliputi api, karena di atasnya penuh dengan api neraka. Ya kan? Jadi wajahnya ini sudah diliputi api, ya kan? Pakaiannya tembaga. Ya, bisa kita bayangkan, ya kan? Bisa kita bayangkan betapa panasnya ya siksaan di hari kiamat di neraka itu. Ya kan? Sedangkan kita sekarang saja, ya kan? Ya nggak usah api yang besar-besar, ya, api kompor gas itu, ya kan? Kalau kita pas masak ya, goreng apa ya enaknya, ya yang goreng goreng makanan. Nah, pas kita goreng makanan ya, goreng tahu apa, goreng tempe ya kan, ya itu karena makanan pokok kita ya itu kalau pas kondisinya panas terus kita berada di atasnya itu, kena uapnya itu kita nggak kuat ya kan, sakit, langsung terasa panas. Nah besok itu bukan hanya api itu, api yang sekecil itu, ya kan, tapi api neraka, ya, yang lipatannya adalah berapa itu? 70 kali lipat. Nah, ini. Tujuannya liyajzia, agar membalas sapa Allahu Allah kulla nafsin, pada setiap diri, ma, pada apa-apa, kasabat, yang telah mengerjakan sapa kullu nafsin. Nah, tujuannya Allah ya kan membuat seperti itu, membuat hari hisapan, hari kiamat itu adalah Allah akan membalas pada setiap diri atas perbuatannya. Ya kan? Yang ya kan baik ya akan dibalas baik, yang jelek akan dibalas kejelekan. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Ya kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Innallaha, sesungguhnya Allah iku sari'ul hisabi, cepat menghitungnya. Allah itu cepat menghisapnya, ya kan? Walaupun yang dihisap itu berjuta-juta makhluknya, ya kan, antara manusia dan jin itu jumlahnya banyak sekali, tapi bagi Allah itu cepat, ya kan. Hadza, ini Al-Quran, iku balaghun, mendatangkan, linnasi, bagi manusia. Ya. Maksudnya, ya, balaghun itu adalah bekal untuk masuk ke surga. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah bekal untuk masuk surga bagi umat manusia. Ya. Jadi Al-Quran ini bekal untuk manusia, ya, untuk masuk surga. Waliyundharu, dan agar ditakut-takuti mereka manusia, bihi, dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran juga merupakan alat untuk menakut-nakuti manusia. Jadi Al-Quran ini adalah bekal manusia untuk masuk ke dalam surga. Al-Quran ini juga merupakan alat untuk menakut-nakuti manusia. Waliya'lamu, dan agar mengetahui mereka, annama huwa, sesungguhnya Allah iku ilahun, Tuhan wahidun, yang satu. Dan Al-Quran ini adalah ya, alat untuk mengetahui bahwa Allah itu satu. Ya. Dan Al-Quran ini adalah sebuah kitab ya, yang di dalamnya ya, menjelaskan bahwa Allah itu satu. Jadi agar manusia tahu bahwa Allah itu satu, ya bukalah Al-Quran. Waliyadzakara, dan agar mengambil peringatan,
sopo ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal. Dan Al-Quran ini juga alat atau kitab untuk ya, memperingatkan bagi orang-orang yang iman, orang-orang yang punya akal. Jadi bagi orang iman, Al-Quran merupakan alat untuk mengingatkan, merupakan perkelingnya, nasihat, yaitu. Maka dari itu, jangan bosan-bosan bagi saudara-saudara sekalian, ya, saudara-saudara jamaah, agar tetap selalu mengkaji kitab Allah, Al-Quran, ya kan. Semakin kita kaji, semakin kita merasa, ya, kita ini adalah orang yang sangat tidak berdaya, ya kan, hamba yang sangat kecil dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka semangat dan semangat ikut, ya kan, ngaji Al-Quran, ya. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Demikian para saudara jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.